JM Radar Banjarmasin yang saya cintai, anak saya pertama. Dia seusia dengan anak saya yang pertama. Ibu-ibu semua, bapak-bapak sekalian, malam hari ini bismillahirrahmanirrahim saya ditugasi untuk melakukan apa yang ditulis di baliho di belakang, yaitu sholawat, zikir, sholawat dan puisi. Waktu yang diberikan kepada kami sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, sehingga saya harus membagi beberapa tahap. Yang pertama, saya harus bertanggung jawab untuk bersama-sama menyiapkan pikiran yang jernih dan hati yang tepat, agar supaya kita kalau urusan sama sholawat, zikir, puisi tidak ada masalah. Kalau puisi, kalau sholawat, zikir ini baru bisa jadi masalah kalau hatinya tidak tepat. Karena kalau puisi itu pihaknya cuma dua, yaitu yang baca sama yang mendengarkan. Kalau lagu KDI, lagu pop itu cuma pihaknya cuma yang nyanyi sama yang mendengarkan, yang tampil sama yang nonton, sama yang nonton. Tapi kalau sholawat itu ada 4 pihak, 1 Allah, 2 Rasulullah, nomor 3 kita, Anda dan saya dan kami. Zikir itu minimum 3 pihak, Allah, Rasulullah, Allah dan kita. Nah, jadi daripada kita dimarahin Allah karena tidak benar-benar menghadirkan Allah di sini, mending tidak usah zikir gitu loh. Jadi mending jadi orang kafir daripada jadi orang munafik. Mending tidak mengawini wanita daripada dikawini tapi disiksa terus dan dibohongi terus. Mending tidak kawin. Jadi 1 orang munafik padanannya 100 orang kafir. Jadi kita lebih baik menghadapi 100 orang kafir daripada 1 orang munafik. Oleh karena itu, perkenankan menit-menit pertama ini teman-teman Kiai Kanjeng saya minta untuk tidak usah menyentuh alat musik, karena kalau kita berzikir itu bukan tontonan. Berzikir itu adalah Allah bersama dan kita. Dan ini ada logika seperti ini, saya mohon maaf. Ini misalkan Pak Erwin atau Pak Yudi. Pak Yudi itu bilang sama Bu Yudi I love you. Pak Erwin bilang sama Bu Erwin I love you. Saya mengkonfirmasikan kepada Anda semua, kata-kata I love you ini berlakunya di mana saja dan kapan saja. Ketika beliau di kantor masih berlaku enggak I love you-nya? Masih. Ketika Pak Erwin umroh masih berlaku I love you-nya. Ketika tawaf Pak Erwin itu yang nomor 1 Allah atau Ibu? Ini soal cara berpikir. Allah bukan pesaingnya istri, Allah bukan kompetitornya siapa-siapa. Cinta kita kepada istri itu berada di dalam cinta kita kepada Allah, sehingga dia inherent satu sama lain. Yang saya tanyakan, kalau ketika Pak Erwin atau Pak Yudi itu ada di kantor, pas di jalan, itu terus I love you-nya tidak berlaku lagi, misalnya 2 menit, 3 menit, atau apalagi sampai selingkuh, itu upamanya. Kalau I love you-nya nggak berlaku lagi, itu namanya apa, Bu? Jadi saya cinta Novia, tapi ketika saya acara di mana, terus saya hilang Novia dari pikiran saya, hati saya, sehingga dia tidak menjadi pertimbangan utama hidup saya lagi, tidak menjadi pertimbangan utama dari kalimat-kalimat saya dan keputusan saya. Kalau itu terjadi berarti saya apa, Bu? Khianat. Kalau bahasa umumnya sekarang selingkuh. Nah, sekarang saya tanya, ini hanya antar suami istri. Sekarang kalau antara Allah dengan manusia, Allah dengan hambanya, ini untuk paralel ini ilmunya adalah bahwa ada 4 macam bersuami istri yang di dalam kehidupan. Yang pertama laki perempuan, yang kedua wali kota dan rakyatnya. Itu wali kota adalah suami, rakyatnya adalah istri. Jadi kalau si suami yang wali kota ini menyuruh rakyat Banjarmasin bayar pajak, itu baru boleh nyuruh bayar pajak kalau fasilitas umum di Banjarmasin sudah beres semua, kan begitu. Upamanya, ini logikanya, Pak. Begitulah Allah nyuruh sholat, Allah nyuruh puasa, itu dengan bertanggung jawab dulu untuk menyejahterakan.
Dia kasih alam semesta yang subur, dia kasih badan yang sehat, dia kasih ilmu, akal, dan lain sebagainya, baru disuruh sholat. Karena Allah pemegang saham utama dalam hidup kita, kita ini karyawan, maka ibadah kita kepada Allah juga tergantung kepada pemegang saham. Gak boleh kita menentukan ibadah kita sendiri, itu namanya ibadah mahdhah. Nah, saya kembalikan ke wirid dan sholawat pada malam hari ini. Sekarang ini Allah nomor satu hadir di sini, nomor dua Rasulullah SAW, nomor tiga kita. Jadi jangan dipikir Allah tidak ada. Kalau Allah engkau tidak temukan di dalam hati dan pikiranmu malam hari ini, berarti engkau tidak berwirid dan berarti engkau selingkuh kepada Allah. Ya. Nah, kalau memang gini, Anda sama Allah ini bersuami istri dalam petik ya, laki-laki perempuan, wali kota, pemerintah dan rakyat itu suami istri. Umat manusia dan alam ini suami istri. Makanya sama hutan mesti hati-hati, harus ditertibkan kalau ada pencurian-pencurian, karena manusia adalah suaminya alam. Benar Ibu ya? Jadi ditanami dengan benar, tanah dipelihara kesuburannya, 5 tahun sekali tanah harus istirahat, sebagaimana di Madinah Al-Mukarramah zaman dahulu. Jangan dihabisin itu tanah sampai kehilangan kesuburannya. Itu namanya ilmu ekologi atau ekosistem. Nomor 4 adalah persuamian laki-laki perempuan tadi. Ini nomor 4 adalah persuamian antara Allah dengan hambanya. Itu seolah-olah suami. Jadi Allah ini suami yang sangat bertanggung jawab. Nah, bersuami istri ternyata kan tidak ada menit di mana kita nggak bersuami istri. Betul? Tidak ada detik di mana kita tidak bersuami istri ya Bu ya. Tidak ada tempat di mana kita bebas dari istri kita dan suami kita. Dan tidak ada perilaku dari kita di mana suami kita hilang atau istri kita hilang dari konteks perilaku itu. Maka saya tanya, kalau begitu ada acara yang bukan sholawat dan zikir? Emang boleh kita melakukan sesuatu di suatu tempat di mana Allah tidak ada dan Muhammad tidak ada? Kalau kita misalnya mengadakan acara dangdut dan situ kita anggap Allah tidak ada, Rasulullah tidak ada, namanya apa? Namanya apa tadi? Selingkuh. Jadi emang ada pekerjaan, kehadiran, tidur, bangun di mana Allah tidak ada. Kita bersuami istri dengan Allah kapan saja, di mana saja, siang, malam, pagi, sore, sehingga acara ini tidak acara khusus, karena acara apapun di situ ada Allah, di situ ada Rasulullah bagi orang Islam. Lagu apapun, jadi nggak ada lagu religi dan nggak ada album religi terus album umum. Ini kalau saya perpanjang nanti sampai ke soal departemen, sampai soal kabinet dan seterusnya. Tapi intinya Bu, mari kita mohon maaf kepada Allah SWT agar kita tidak dicatat sebagai peselingkuhnya Allah. Dan malam hari ini pertama-tama jangan dengar musik dulu, karena wirid, zikir, sholawat, lagu atau puisi itu ada makomnya masing-masing. Kalau baca puisi atau bermain musik jangan di dalam masjid. Di dalam masjid kita berzikir. Tapi nanti kalau sudah sholawatan pakai terbang kayak di Martapura, itu bagusnya juga di dalam tidak ada masalah, tapi dia sudah campur budaya sehingga dia cocoknya di beranda masjid. Nah, kalau sudah main band harus di luar masjid. Jadi makanya ibadah mahdhah jangan dicampuri dengan alat musik. Jadi jangan orang sholat dikendangi gitu, dikasih terus adzan dikasih keyboard gitu supaya lebih indah, ngaji tadi terus diiringi dengan biola, itu tidak boleh. Ibadah mahdhah tidak dicampuri apa-apa. Di luar itu dalam Al-Quran prosentase perintah Allah yang menyangkut ibadah mahdhah ada 3,5%. Sisanya 96,5% itu ibadah muamalah. Bikin PAN sehingga jadi wali kota, bikin P3 sehingga jadi gubernur, bikin PKB sehingga jadi wakil gubernur. Nah, itu ibadah muamalah, bukan ibadah mahdhah. Nah, kita harus bisa memilah antara ibadah mahdhah dengan ibadah muamalah. Oke. Oleh karena itu yang pertama sekali Ibu sekalian, mari kita nikmati dan kita syukuri kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan di Kalimantan Selatan ini ada orang besar, orang yang terbesar di dunia di bidangnya, yang saya tidak menemukan warung atau rumah di Kalimantan Selatan tanpa ada gambar beliau. Siapakah gerangan? Siapa gerangan beliau?
Beliau adalah orang yang menyelenggarakan sholawat maulid sejak masa mudanya sambil bermain silat pada waktu itu, dan waktu awal beliau bikin hanya 4 orang yang ikut, sampai akhirnya ratusan ribu orang ikut berselawat setiap malam Senin, betul ya? Orang yang sangat saya takzimi karena di seluruh dunia tidak pernah ada peristiwa getaran-getaran elektromagnetik cinta vertikal Allah, Rasulullah dan manusia sebagaimana yang terpancar dari cahaya Martapura, Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Kalau kita memandang wajah beliau, kita teringat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kita memandang, kalau mendengarkan suara Haji Zaini, istri saya ini jatuh cinta sama suara beliau. Menengah tak kaplok ini. Guyon. Maksud saya, beliau ini Masya Allah, yang namanya Ainun itu kuku hitam, yang namanya Haddad Alwi itu kuku hitam, yang namanya Opi itu kuku hitam, tidak ada artinya, mereka semua cuman buih-buih. Tapi beliau ini Haji Zain, guru Zaini kita ini Masya Allah, beliau adalah pahlawan dunia. Beliaulah yang paling indah memancarkan cinta dan percintaan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dia orang besar, almarhum Masya Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai hilang situasi itu dan lahirkanlah Haji Zaini yang lain di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, sekarang ada 5 via: Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, Haji Zaini, muttafaqun alaih. Dan Anda semua, saya Pak Wali Kota, ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il hadirin wa ila jami'il ummah fi Banjarmasin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin.